الحمد لله الداعي إلى المراد المنعم بالخيرات والصلاة والسلام على خير الأنام صاحب المقام الكريم والخلق القويم الذي ذكر ربه فقال عز وجل في كتابه الكريم وإنك لعلى خلق عظيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, serta bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak henti-hentinya kita mengingatkan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah kunci kemuliaan. Karena takwa adalah kunci kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Semakin tinggi nilai takwa seseorang, maka semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema pada khutbah kali ini adalah menjaga muruah di dalam tuntutan agama. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak yang mulia, adalah akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu tidak mungkin dicapai oleh seseorang kecuali orang tersebut menjaga muruahnya. Sebagaimana Ibnu Abdul Bar mengatakan, wa makarimul akhlaqi la tujadu illa bidhi muru'ati. Kemuliaan akhlak itu tidak mungkin dicapai seseorang kecuali orang tersebut menjaga muru'ahnya. Muru'ah bisa disebut juga dengan kehormatan, harga diri, atau marwah. Wa haqiqatul muru'ah, kata ulama, muru'ah adalah man yasumu nafsahu 'anil adnas wa la yushayyi'uha finnas. Orang yang menjaga muru'ahnya, orang yang mempunyai muru'ah adalah orang yang menjaga dirinya dari perilaku-perilaku yang tidak baik, dari perilaku-perilaku yang rendah, dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Wala yushayyi'uha an-nasu, dan tidak dihinakan oleh orang-orang.
ketika Muawiyah bertanya kepada Hasan bin Ali, "Wahai Sayyidina Hasan, apa yang dimaksud dengan muru'ah?" Kemudian Hasan bin Ali berkata, "Muru'ah berarti islahuddin." Muru'ah adalah menjaga kemaslahatan agama. Wa islahul ma'isyah, dan menjaga kehidupan. Wa sun'ah wasilatul rahim, kemudian menjaga silaturahmi. Jangan sampai di antara kita memutuskan silaturahmi. Wa hifdzur rajul nafsahu, kemudian seseorang menjaga dirinya. Jangan sampai orang tersebut melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke perkampungan Bani Thaqif, Rasulullah bertanya, "Mal muru'atu fikum?" Bagaimana kehormatanmu di antara kalian? Bagaimana muru'ah di antara kalian? Kemudian penduduk tersebut menjawab, "Al-muru'ah fina hifdzuddin wa hifdzul ma'isyah wa islahul mal wa silatul rahim." Kemudian Bani Thaqif itu menjawab, "Muru'ah di kehormatan di antara kami, kehormatan kami adalah menjaga agama kami. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Wa islahul ma'isyah, begitu juga kita menjaga kehidupan. Bagaimana kehidupan kita agar terus baik, jangan sampai kehidupan kita mengandalkan kepada orang. Oleh sebab itu, kita bekerja supaya kita tidak menggantungkan diri kepada seseorang. Wasilatul rahmi, kemudian kita juga menyambungkan silaturahmi. Orang yang memutuskan silaturahmi berarti orang tersebut adalah tidak menjaga muru'ah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut ulama, menjaga muru'ah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah al-muru'ah ma'a nafsihi. Yang pertama adalah menjaga kehormatan terhadap dirinya. Bagaimana menjaga kehormatan terhadap dirinya? Menjaga kehormatan dirinya yang pertama adalah dia mempunyai sifat ifah. Sifat ifah adalah menjaga diri. Bagaimana orang tersebut tidak meminta-minta kepada orang lain. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, "Man yasta'fif yu'iffahullah." Barang siapa dia menjaga kehormatannya dengan tidak meminta-minta pemberian orang lain, tidak mengharapkan pemberian orang lain, yu'iffahullah, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yastaghni yughnihillah, dan barang siapa dia hidupnya merasa cukup, maka kehidupannya akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang termasuk muru'ah menjaga diri, muru'ah menjaga kehormatan terhadap dirinya adalah menjaga penampilannya, menjaga kebersihan pakaiannya. Sebagaimana Umar bin Khattab menyampaikan, "Wa min muru'atir rajul an-niqabu fi thawbi." Termasuk daripada kehormatan seseorang adalah menjaga kebersihan pakaiannya. Jangan sampai pakaiannya terlihat hina. Jangan sampai pakaiannya lusuh. Jangan sampai misalkan masuk masjid pakai kaos oblong atau pakai celana yang di atas lutut,
padahal dia orang yang sudah dewasa, padahal terlebih dia adalah orang yang tua, karena itu adalah salah satu bisa menghinakan daripada muruahnya. Kemudian yang kedua, wal muruah ma'a ghairihi, menjaga kehormatan, menjaga muruah terhadap orang lain. Bagaimana menjaga muruah terhadap orang lain? Di antaranya adalah selalu memberikan maaf kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat, amma muru'atuna an na'fuwa amman zalamana wa nu'tiya man haramana wa nasilu man qata'ana. Adapun yang termasuk muruah kami, kata Rasul, kami selalu memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Kita selalu memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Wa nu'tiya man haramana, dan kita selalu memberi meskipun orang tersebut tidak pernah memberi kepada kita. Kita tidak pernah dendam meskipun ada orang yang benci sama kita. Wa nasila man haramana, kemudian kita selalu menyambungkan silaturahmi meskipun orang lain memutuskan silaturahmi kepada kita. Kemudian yang termasuk muruah, yang termasuk menjaga muruah terhadap orang lain adalah selalu memberikan kemudahan kepada orang lain, tidak pernah mempersulit orang lain, selalu memberikan kemudahan, selalu memudahkan urusan orang lain. Ada orang yang minta tolong kita bantu, ada orang yang butuh apapun kita kasih kemudahan, kita tidak mempersulit. Siapa yang dia memberikan kemudahan kepada orang lain, maka dia urusannya akan dimudahkan oleh orang lain, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang mempersulit orang lain, maka khawatir di dalam hidupnya dia akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, menjaga muruah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menjaga muruah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dengan menanamkan sifat malu di dalam diri kita. Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dia punya malu, sifat malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya dia akan terjaga. Dia akan terjaga dari hal-hal yang buruk, karena merasa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia selalu malu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Inilah 3 macam muruah. Muruah terhadap diri sendiri, muruah terhadap orang lain, dan muruah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sufyan Uyainah pernah ditanya, "Ya Syekh, qad istambatta minal Qur'an," engkau telah banyak mengambil istinbat, banyak mengambil hukum dari Al-Quran. Lalu manakah ayat yang menjelaskan tentang menjaga kehormatan, tentang menjaga muruah? Kemudian dia menjawab, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahili. Khudil afwa, jadilah kau pemaaf. Maafkanlah orang yang telah menzalimi kita, maafkanlah orang yang telah menyakiti kita. Wa'mur bil urfi, kemudian laksanakanlah kebaikan, perintahkanlah kebaikan. Jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan dimanapun berada,
Terlebih meskipun orang tersebut tidak baik kepada kita, tapi kita terus berbuat baik kepada orang tersebut. Wa a'rid 'anil jahili, dan tinggalkanlah kebiasaan orang-orang yang bodoh, kebiasaan orang-orang jahiliyah, kebiasaan orang-orang yang tidak tahu. Apa itu kebiasaan orang-orang yang tidak tahu? Yaitu berbuat zalim, selalu menyakiti orang, hal-hal yang buruk. Wa a'rid 'anil jahili, inilah ayat yang menjelaskan tentang menjaga kehormatan, tentang menjaga muruah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang yang menjaga kehormatan kita, orang yang termasuk menjaga muruah kita, dan semoga kita termasuk orang yang berbuat baik kepada siapapun, termasuk orang yang selalu menyambungkan silaturahmi, sehingga kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul